bagaimanapun saya harus menyembah kepada Tuhan. Bagaimanapun ialah yang membuat saya hidup, memberikan hidup sampai hari ini, memberikan berkat sampai hari ini. Ya, salam semuanya. Shalom. Kali ini kita kembali di Kapur Tulis bareng rekan saya, Mas Tarsel. Hari ini kita akan membahas mengenai integritas. Integritas di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, dan bagaimana tentang integritas itu kita bahas bersama-sama dengan Mas Tarsel. Ya, Mas Tarsel. Ya, Pak. Integritas. Oke. Kita bicara tentang integritas, berarti kita memiliki suatu sikap kepribadian yang berjalan konsisten. Iya, betul. Berarti ada dalam integritas, ada konsisten. Kalau dalam pengertian Mas Tarsel sendiri, integritas itu apa, konsisten itu apa, atau hubungan keduanya bagaimana? Ya, tentu kalau berbicara integritas, ya dalam kehidupan antara kita, perkataan kita, pikiran kita, hati kita gitu kan, harus selaras sejalan dengan perbuatan, gitu Pak. Sedangkan kalau konsisten, hubungannya adalah bagaimana apa yang kita, contoh misalnya kita menginginkan sesuatu atau kita mengharapkan sesuatu. Nah itu harus berjalan secara terus menerus. Tidak boleh misalnya, contoh kayak saya gitu Pak. Ketika saya kuliah, saya mau ambil contoh perkuliahan tentang musik gitu ya Pak. Nah saya ingin di musik, tapi ternyata Tuhan membelokkan saya gitu kan. Walaupun awalnya saya pun ke ekonomi, yang harusnya saya pengen saya tuh ke musik, akhirnya saya harus ke ekonomi gitu. Nah buat saya itu bukan konsisten atau bukan memiliki integritas. Seharusnya kalau saya memang menginginkan di bidang perkuliahan musik, tentu ya harus saya kesana gitu Pak. Apa yang harus saya persiapkan, antara sikap saya, berarti saya harus belajar musik, saya harus menguasai bidang musik. Sehingga ketika saya mau masuk ke perkuliahan di musik itu harus sesuai. Nah, saya kan sempat ke ekonomi Pak, artinya itu nggak berintegritas, itu tidak konsisten. Walaupun ya pada akhirnya Tuhan menempatkan saya di dunia pendidikan agama Kristen, dan ilmu musik yang sudah saya miliki walaupun tidak sehebat yang sudah ada gitu kan, tapi bisa diterapkan di perkuliahan saya gitu Pak. Jadi semua yang kita jalani sebetulnya ya memang tidak ada yang sia-sia. Iya betul Pak. Tapi dalam hal ini konsisten itu mengawal kita untuk mencapai apa yang kita inginkan Betul. gitu. Iya. Nah, konsisten yang seperti apa sih yang seharusnya dimiliki jiwa-jiwa muda, anak-anak muda generasi sekarang ini? Nah, kalau untuk generasi muda, ya memang mungkin Pak Satria juga ngalamin kan masa muda seperti apa gitu kan. Masa muda kita mungkin dengan masa muda sekarang berbeda tentunya kan. Tetapi kalau berbicara integritas, berbicara konsisten, ya tetap sama fungsinya gitu. Kita harus menjalankannya dengan benar gitu Pak. Contohnya dalam ruang lingkup remaja, pergaulan misalnya. Ketika berbicara pergaulan, saya nih dulu ketika bergaul, jujur saya bukan seorang perokok gitu Pak. Tetapi saya bergaul dengan orang-orang yang ada yang perokok aktif misalnya gitu ya Pak. Ada juga yang peminum juga gitu. Saya bergaul dengan mereka, tetapi puji Tuhan saya nggak terjun juga di sana gitu. Artinya nggak mengikuti gaya mereka gitu Pak. Nah karena saya punya komitmen, saya konsisten bahwa hidup saya nggak boleh menjadi batu sandungan gitu Pak. Karena kan saya seorang yang percaya pada Kristus, maka hidup saya tidak boleh menjadi batu sandungan. Ya caranya itu saya konsisten walaupun ayo patungan, nih beli rokok, nih beli tuak gitu Pak. Sorry nih, gue enggak gitu kan. Wih, sombong lu bisa gitu. Wih, apa-apaan nih cowok nggak ngerokok cowok gitu. Memang enggak gitu. Kalau gorengan ayo dah. Tapi di situ saya tetap bergaul dengan mereka gitu Pak. Tetap menjaga konsisten saya bahwa sehidup saya nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum-minum gitu. Karena memang juga ajaran orang tua. Jadi konsisten di sana. Nah, anak muda itu jangan sampai mudah terpengaruh di sana gitu Pak. Ketika konsisten, ketika ngomong integritas, apa yang sudah dibangun dalam diri kita
ya itu juga harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan Seperti sampai yang goyah. kita dengar bahwa jangan sampai lingkungan mengubah kita gitu Nah, ya. betul Pak. Tapi kalau Tapi bisa kita yang mengubah mengubah lingkungan Betul. itu. Kan sebagai anak terang Kristus seperti itu Pak. Berarti kan yang saya tangkap baik dalam konsisten kita, dan kita harus konsisten baik Nah, betul. dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita, prinsip kita justru membatasi kita dari dampak atau berdampak bagi sosial. Betul. Nah, dalam seiring waktu sebagai anak muda, dulu kecil kan juga kita pernah punya cita-cita. Ada yang pengen jadi presiden, ada yang pengen jadi dokter. Seiring waktu terus kita mengubah cita-cita kita. Masalahnya kan ini kan bisa dibilang jangan-jangan kita nggak konsisten sama cita-cita kita seiring waktu begitu. Tapi gimana Anda menyikapi? Real nggak sih, natural nggak sih kita kalau kita ganti cita-cita gitu berkaitan dengan konsisten dan integritas itu? Kalau berkaitan dengan konsisten integritas, ya saya pun mengalami Pak. Waktu kecil baju tentara saya itu banyak, baju polisi saya banyak gitu kan. Bahkan ya sekalipun itu orang tua yang mendandani gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, namanya kehidupan kita yang menjalani gitu kan. Menurut saya sih tidak jadi masalah, apalagi di masa muda ini kan. Yang penting adalah ketika anak-anak muda sudah tahu nih bahwa kehidupannya harus seperti apa, tujuan kedepannya bagaimana. Tidak jadi masalah misalnya mau kerja di mana atau berkuliah dulu misalnya kan. Kadang kan ada dua sisi yang kuliah dulu, udah kerja misalnya gitu kan. Tidak jadi masalah selama itu memang dia mengerti gitu kan jalan hidupnya. Menurut saya sih tidak jadi masalah juga Pak. Ya. Kayak saya pun ketika sudah lulus SMP saya udah tahu saya mau kemana gitu. Jadi dimanapun kita nanti akhirnya menjalani kehidupan kita, yang penting konsisten. Nah betul, konsisten aja Pak. Dan integritasnya harus integritas yang luar biasa gitu ya. Satu, kadang saya suka dengar mengeluhnya gitu Pak. Nah jangan sampai hal-hal itu mengeluh. Karena kan dalam firman Tuhan katakan bahwa apa juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah ketika kita melakukan itu, kita lakukan semua buat Tuhan. Mau misalnya seperti saya mengajar, ya puji Tuhan mengajar di SMK gitu kan. Kita tahu SMK ada yang berpandangan positif, ada berpandangan negatif. Tetapi kalau berbicara tentang anak-anak muda, ya sudah kita jalani. Kayak saya lakukan semuanya itu buat Tuhan. Mau anak-anak itu kurang ajar sama saya misalnya, walaupun buat mereka bahasanya, oh ini guru asik nih, guru ini nih misalnya. Tapi buat saya tetap mengasihi mereka gitu kan. Ya kita lakukan dengan segenap hati kita seperti buat Tuhan dan bukan buat manusia. Jadi nggak ada kata-kata mengeluh. Aduh kerjaan begini nih. Padahal itu yang dia mau terkadang gitu Pak. Iya, jadi nggak konsisten kan. Nah, gitu. Kadang-kadang ini yang dicari-cari sama dia sendiri. Tapi malah dia ngeluh-ngeluh. Nah pas sudah dijalani ternyata susah-susah sendiri. Iya apalagi kalau soal ngomongin ya pendapatan misalnya gitu kan. Wah gaji turun nih apalagi pandemi begini mengeluh misalnya gitu. Padahal itu sudah jadi porsinya kita. Ya sudah kita nikmati dengan konsisten. Jangan sampai mengurangi kinerja kita lah bahasanya gitu. Kadang saya salut loh sama orang-orang yang pokoknya rela lah gaji sedikit atau pendapatan sedikit tapi dia menjalani passionnya gitu kan. Gitu, Pak. Sampai akhirnya umur 35 bukan lagi dia cari uang tapi uang cari dia. Nah betul. Sebetulnya itu buah konsistensi sih. Ya betul Pak. Betul. Mau yang gajinya jelas bulanan atau mau yang gajinya atau pendapatannya tergantung kondisi, sebetulnya gimana kita konsisten. Ya, orang dagang kalau nggak konsisten juga nggak ada hasilnya kan begitu. Nah kalau ngomongin anak muda tadi, Mas Tarsel ngajar di SMK. Tantangannya apa sih ketika kita berhadapan untuk membina anak muda itu? Sementara kita juga masih bisa dibilang masih muda gitu ya. Iya, masih muda Pak. Sangat muda, saya masih muda lah gitu ya. Kadang tantangan di sekolah itu, apalagi anak-anak SMK, lebih kepada pola pikir mereka Pak. Kadang saya menangani misalnya ketika masa PKL gitu ya Pak. Dimana kan itu masa transisi lah bisa dikatakan pengalaman dulu, mencari pengalaman. Tetapi di pola pikir anak-anak itu terkadang pengen yang langsung dapat gaji, ya pendapatan gitu loh Pak. PKL dapat duit gitu. Ya gitu Pak. Padahal saya sudah katakan bahwa udah jalani dulu, nikmati gitu kan. Kamu ambil segala bentuk pekerjaan yang di sana, poin-poinnya, hal-hal yang penting yang kamu alami, kamu dapat. Nanti untuk kelas 12 baru kami sudah buat, kalau saya sih mind mapping gitu ya, mau kemana nanti kamu udah tahu nih lulusan kamu apa dan kamu bisa ambil pekerjaan yang layak gitu. Karena yang saya alami begitu Pak, pola pikir mereka tuh pengennya instan gitu Pak. Oh harus yang dapat gaji, ngapain kerja PKL nggak dapat gaji, akhirnya nggak PKL gitu. Bermasalah lah di sekolah ada Pak.
Dan itu saya alami. Saya lihat sendiri gitu. Kalau caranya mengajarkan integritas kepada anak-anak muda gimana sih? Kalau saya dalam pembelajaran, ya kita ambil contoh Sadrak Mesak Abednego, Pak. Kayak gitu kan. Mereka dikatakan suruh meninggalkan Tuhan Allah, mereka disuruh menjauh, nggak boleh sebut nama Tuhan, harus menyembah kepada Allah lain. Dan yang mereka lakukan adalah mereka tetap menyembah dengan konsisten. Sekalipun harus dibuang ke dapur api, tapi yang mereka lakukan adalah bagaimanapun saya harus menyembah kepada Tuhan. Bagaimanapun ialah yang membuat saya hidup, memberikan hidup sampai hari ini, memberikan berkat sampai hari ini. Jadi apapun keadaan situasi yang dialami oleh Sadrak Mesak Abednego, mereka tetap konsisten untuk datang kepada Tuhan. Bahkan ya Daniel pun juga sama gitu, Pak. Ya kan, bahkan dituduh ketika ia berdoa kepada Tuhan, dituduh menyembah Allah lain, malah disalahkan. Kita berdoa sama Tuhan tetapi disalahkan gitu kan. Terkadang ya untuk melaksanakan integritas secara konsisten itu kadang kan hal yang benar yang kita lakukan. Ya, tapi ada orang yang memandang kebenaran apa sih gitu kan. Justru hal yang benar malah kadang disalahkan. Kayak saya lah, contoh saya alami sendiri, Pak. Kalau nggak ngerokok, SMA juga gitu. Main basket, main futsal. Sebelum main, pada ngerokok dulu. Ya, kita yang benar. Saya ngerokok nih. Nggak, makasih. Bahkan maaf dikatakan banci lah apa segala macam gitu. Bahkan suka saya sengajain. Tapi sama teman yang asik gitu ya, dia rokoknya ditaruh, aduh ketendang. Supaya saya juga sambil udah jangan ngerokok dulu, mau olahraga masa ngerokok gitu, Pak. Iya kan. Kadang hal yang benar dianggapnya negatif gitu, Pak. Jadi belajar dari Sadrak Mesak Abednego, kita mengerti bahwa konsisten, integritas itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Apapun yang terjadi ya integritas. Ketika kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, Tuhan tetap di atas segalanya. Jangan sampai ketika ada peluang kita meninggikan diri malah kita yang di atas Tuhan. Ya, karena kita sibuk cari nama. Betul. Nah, masalahnya jiwa-jiwa muda menuju dewasa muda itu banyak hal-hal atau kesempatan untuk malah beralih dari yang tadinya integritas jadi kesempatan untuk mencari nama. Yang mau saya tanyakan seperti itu. Gimana sih kita menyikapi orang-orang yang cari nama? Karena integritas itu godaannya yang paling dekat tuh rasa tinggi hati itu. Betul, Pak. Gimana gitu? Kalau di remaja pemuda gitu kan yang saya layani, saya selalu menerapkan begini. Ketika kamu melayani, layanilah tentu dengan sepenuh hati gitu ya, Pak. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana pelayanan kamu ini bisa dinikmati oleh banyak anak-anak muda. Ya. Nah, ketika anak-anak muda menikmati pelayananmu, tentu Tuhan sendiri akan mengangkat kamu gitu, Pak. Nah, ketika Tuhan sendiri akan mengangkat kamu dan kamu paham arti pelayanan itu, saya yakin nggak akan ada rasa tinggi hati. Jadi harus mengerti dulu, Pak. Kalau dalam pelayanan gitu ya, harus mengerti dulu sebatas apa atau sejauh mana kamu melayani, mengerti tentang pelayanan di hadapan Tuhan. Nah, ketika tahu, maka integritas yang kamu lakukan atau pelayanan yang sehari-hari kamu lakukan setiap minggu, setiap Sabtu gitu, Pak. Terus menerus dengan penuh rasa syukur, tentu Tuhan akan mengangkat kamu dan saya yakin gak akan ada rasa tinggi hati. Karena memang remaja ya seperti itu, baru disanjung atau baru punya jabatan misalnya di organisasi sudah merasa, wah saya nih gini, nanti sudah jabatan udah turun, merasa gitulah. Saya kan bukan bagian gini gitu. Kadang-kadang mah mikir, masih mending zaman saya mimpin, kadang-kadang gitu kan. Iya, betul. Ada bayang begitu. Padahal ya justru yang sudah memimpin yang menopang lah, membantu saling. Dan yang sudah dipercayakan jabatan jangan semena-mena juga gitu, Pak. Betul sih, emang dari zamannya Adam sampai zaman sekarang masalah tinggi hati itu dosa yang paling menggoda banget gitu kan. Karena saingannya adalah jabatan. Satu sisi kita butuh mencapai prestasi. Sama seperti tadi, seolah-olah prestasi atau jabatan yang kita pegang sekarang, capaian kita saat ini kan buah dari integritas, konsisten kita. Kadang godaannya bukan cuma ketika kita mencoba untuk konsisten dan integritas, tapi ketika kita sudah mencapai sesuatu. Betul, Pak. Kadang ya seperti itu, makanya belajar dari Abraham ya di Kejadian 17 ayat pertama dikatakan bahwa ketika Abraham mau disunat perjanjian, Tuhan bilang, ya kamu gak boleh bercela, kamu gak boleh lalai gitu kan dalam kehidupannya. Artinya ketika kamu ikut Tuhan, ya lakukan semua yang diperintahkan Tuhan gitu, Pak. Gak ada tawar-menawar. Iya, gak ada tawar-menawar, Pak. Iya sih, kadang-kadang kita lihat di Alkitab itu kan jalan aja gitu lah pakai iman gitu kan.
nggak tahu tujuannya kemana. Justru kalau belajar dari Paulus, dia bukan lagi memikirkan saya nih sekarang udah jadi rasul. Enggak, justru dia melihat flashback kehidupan lamanya dia untuk bagaimana tetap konsisten kan melayani Tuhan. Gitu, Pak. Ketika masih Saulus ya, Heeh. dipercayakan oleh Tuhan jadi rasul, Paulus kan. Dia justru nggak malah jumawa gitu, Pak. Malah dia memikirkan kehidupan yang lama. Ternyata iya dulu saya brengsek ya bahasanya gitu lah ya. Saya ternyata dulu kurang ajar sama Tuhan, bahkan menganiaya pengikut Kristus. Nah itu dijadikan motivasi dia untuk tetap konsisten untuk memberitakan kabar sukacita. Berarti ketika kita mencapai sesuatu atau berada di suatu pencapaian, konsisten kita, integritas kita itu harus mengembalikan kesadaran kita. Iya. Oh, kita ini sebetulnya pernah berjuang dan masih harus Nah berjuang. gitu, Pak. Jangan sampai kita melupakan perjuangan dan kita melupakan Tuhan. Iya betul. Pengalaman Mas Tarsel Iya, Pak. ketika dalam kehidupan sehari-hari tentang integritas yang bisa dibagikan kepada kita semua pendengar, dan maknanya apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari yang bisa saya kasih ya Pak, lebih punya prinsip aja Pak, gitu. Prinsipnya. Prinsip supaya yang seperti pengalaman tadi saya, kita dimanapun keadaan kita atau bersama lingkungan kita sekarang ini, ketika lingkungan itu mulai mau mengubah kehidupan kita, misalnya atau menggoyahkan kehidupan kita gitu Pak, ketika kita punya prinsip yang kuat dan itu jelas ya Pak, saya yakin sih integritas secara konsisten akan bisa kita jalani Pak. Misalnya kalau kita punya prinsip, saya punya prinsip nggak merokok, saya punya prinsip nggak mau dulu misalnya pergaulan bebas ketika punya pacar. Ketika itu prinsipnya benar, dijalani dengan benar, saya yakin integritas secara konsisten akan bisa kita jalani. Itu pula juga yang bisa kita lakukan dalam dunia pekerjaan, misalnya anak muda gitu kan. Anak-anak muda sudah bekerja, ketika tahu saya harus naik jabatan nih, tapi kalau punya prinsip yang benar, saya lakuin dulu pekerjaan saya sekarang dengan setia, tanpa harus ada suap menyuap misalnya gitu Pak, supaya cepat nih. Saya yakin konsisten secara integritas itu bisa jalan. Jadi prinsip, kemudian ditingkatkan dalam konsistensi, dan dijaga dengan integritas, kita pasti akan mencapai sesuatu. Iya. Oke Mas Tarsel, closing statementnya, silakan. Iya. Oke, untuk anak-anak muda khususnya, mari sama-sama kita membangun integritas. Karena integritas sangat penting, ya, terutama kita sebagai anak-anak muda Kristen yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, apalagi tadi seperti yang sudah kita bahas gitu ya, saya dan Pak Satria bahas, jangan sampai lingkungan mengubah kita, tapi bagaimana caranya kita tetap jadi diri kita dan kita bisa mengubah lingkungan. Lingkungan yang mungkin bisa membawa kita kepada hal negatif. Ingat tetap berprinsip, jujur, ya tetap adil juga ketika dalam kehidupan kita, supaya masa muda ini tidak menjadi masa muda yang labil lah, seperti hal orang-orang lihat, oh anak-anak muda nih labil, anak-anak muda ini gampang goyah. Mulai dari diri kita rubah itu. Saya yakin kok saya bisa berprinsip, saya bisa berintegritas secara konsisten. Tadi Pak. Oke Mas Tarsel, terima kasih banyak. Sama-sama Pak, Tuhan Yesus waktu dan memberkati. obrolannya kita hari ini. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami. Tetap terus konsisten, kita dalam integritas, dan jadilah kita orang yang berhasil. Salam Kapur Tulis, tetap eksis.